Söyleyeyim mi? Köpek balığı basıyor gelim. Bir kere köpek balığı öldürmeye çalışıyorum. Ama hep beni öldürüyor. Yani öldürürse kaçıyorum. Bir kere öldürüyorum ama Miraç. Eskiden o yandan kapalıyken Cankutan koysun. O da böyle kaymıyordu. Ali bırakma. Oradan jum diye. Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng aku di channel Meka Madinah. Lagi musim dingin sih guys, tapi musim dingin yang sangat hangat ya. Ya suhunya sih 12 derajat kalau nggak salah, tapi ada matahari jadi nggak masalah, hangat. Do you want to wear this bag? Okay, baiklah. Bentar ya guys. Anakku tuh mau pakein ini loh, minta pakein tas. Guys, di video kali ini aku mau bahas tentang kalau mau kerja ke Turki jadi neni itu ada pelatihannya nggak sih, ada PT-nya yang menampung nggak sih. Nah ini pasti banyak yang tanya ya, padahal sudah pernah aku bahas di video sebelumnya. Udah pernah aku bahas sih di video sebelumnya ya, tentang 8 kelebihan kerja ke Turki. Cuma mungkin banyak yang nggak notice karena videonya terlalu panjang. Jadi di video kali ini aku mau khusus bahas tentang hire, don't do that. That is electric. No. Yasmin, please listen to me. Hadi go. Let's go. Ya sambil ngomong ya guys. Siapa itu yang datang? Aku tadi ngomong apa? Perlu nggak sih kita itu masuk ke PT dulu? Nggak perlu. Jadi memang nggak ada PT di Indonesia yang merekrut kita yang mau kerja neni ke luar negeri guys. Jadi memang kita itu berangkat secara mandiri ya, atau istilahnya itu calling visa. Nggak ada PT, nggak ada penampungan. Itu bisa jadi kelebihan sekaligus kekurangan di saat yang sama. Kelebihannya ya kita nggak perlu lama-lama gitu loh. Kita cukup bikin video perkenalan dalam bahasa Inggris. Kita cukup ready paspor, uang saku ada, udah kita bikin video perkenalan bahasa Inggris. Kalau ada majikan yang berminat ya udah, kita bakal direkrut dan kita bakal segera melakukan apply visa gitu. Nggak perlu nunggu sampai 3 bulan atau bahkan 1 tahun di PT nunggu nggak dapat job gitu. Nggak perlu, kita bisa di rumah. Selagi di rumah kan kita bisa kerja gitu. Merhaba. Hello. Nah, efendim. Oke. Neighbor. Tamam. Jadi kita bisa di rumah, kita bisa kerja, kita bisa kumpul keluarga, kita nggak perlu menghabiskan waktu di PT gitu. Oke. What do you want? No video. Aku tuh menghindari muka dia tuh kesorot video, nggak boleh ya guys ya. Aduh gimana ya? Oh yes please take on your bag. We come to Lale's home. Do you want to come to Lale's home? Do you want to play? There is a park there. Huh? Jadi kita itu nggak perlu membuang banyak waktu gitu guys di PT. Bukan membuang. Kenapa di Indonesia perlu PT? Pastinya kan ada gunanya, ada manfaatnya. Nah itulah kekurangannya kalau ke Turki itu kita nggak ada pelatihan gitu loh guys. Kita tuh langsung terjun ke lapangan, langsung menghadapi majikan, langsung ngerjain kerjaan yang apalagi buat kita yang non ya. Aku kan non, belum pernah ke negara manapun itu. Aduh asli, nggak tahu apa-apa guys. Bodoh banget gitu loh. Ngerjain ini nggak bisa, ngerjain itu nggak bisa gitu. Masih mending yang pernah kerja ke Singapura, pernah kerja ke Hong Kong, ke Arab. Paling tidak dia sudah pernah mengerjakan sesuatu mungkin dengan peralatan yang kita tidak biasa di Indonesia ada seperti itu ya. Kalau di sini terutama aku tuh mesin pencuci piring, dishwasher mesin. Ya banyak sih. Kayak vakum juga. Waktu kerja di Indonesia kan jarang banget ya ada majikan yang dia pakai vakum di rumahnya gitu. Kalau di sini kan udah biasa, udah di setiap rumah gitu.
Ya, beruntunglah buat kamu-kamu yang udah pengalaman kerja di negara lain ya guys. Untuk yang non, ini kekurangan kamu, kamu nggak dilatih, kamu tidak dipersiapkan secara mental ataupun secara, pokoknya kamu tuh benar-benar nggak siap gitu. Kamu harus belajar secara mandiri. Kamu bisa tonton video saya tentang seharian saya tentang pekerjaan saya jadi neni di Turki, ada ya, mungkin itu bisa bermanfaat buat kalian. Jadi itu nanti kecuali untuk yang kerja spa guys. Kalau spa ada pelatihannya dan biasanya itu di Bali ya. Tapi untuk kerja di spa itu biasanya GP-nya itu berapa? $500 dengan fee atau dengan komisi setiap satu pelanggan itu biasanya $1. Itu bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit, tergantung berapa banyak pelanggan yang kamu dapatkan. Ini untuk yang kerja di spa, pastinya perlu sertifikasi, perlu pelatihan seperti itu. Nah, untuk neni ini benar-benar mengandalkan kemampuan kita gitu, untuk memahami si anak, untuk handle keseharian si anak, buat ganti pampers pun kan sebenarnya ada tekniknya gitu ya, teknik yang benar untuk ganti pampers, untuk memandikan. Tapi ini kebetulan di sini majikan aku sendiri yang memandikan anaknya, jadi nggak perlu. Nah guys, cukup sekian ya kali ini, di video kali ini mungkin akan aku pisah-pisah gitu biar kalian tuh gampang mau ingin tahu soal apa gitu bisa jadi kalian cari di judul ya. Apalagi ya soal PT ini udah. Tapi gini guys, kelemahannya juga kalau kita itu nggak ikut PT, biasanya tuh itu kita bakal susah bikin KTKLN atau EPMI ya guys, yang itu pastinya akan ditanyakan di waktu di petugas imigrasi gitu. Gimana ya, kita nunggu solusi sih dari pemerintah, gimana solusinya gitu loh. Karena kan gini, satu, kita sebagai warga negara kita itu berhak untuk mencari pekerjaan, kita berhak untuk bekerja, baik itu di dalam dan di luar negeri gitu loh. Kita kan kerja secara legal ya. Ini negara kita di Kedubes dan di Kedubes di negara Turki menyatakan bahwa kita legal, makanya mereka memberikan kita itu visa kerja. Lalu datanglah kita ke BP2MI untuk meminta perlindungan gitu, agar kita mendapatkan perlindungan hukum yang jelas, agar kita terdata kan gitu. Tetapi entah kenapa kok akhirnya malah jadi ribet gitu guys ya. Ini masih jadi pertanyaan sih sampai sekarang ya, masih jadi dilema ya, istilahnya dilema gitu untuk ngurus si EPMI ini. Padahal EPMI itu bukan sesuatu yang sangat wajib gitu, hak asasi manusia untuk bekerja. Tetapi kalau KTKLN EPMI itu kan hukum turunan ya, itu bukan hukum. Siapa sih itu sebenarnya, kan hanya kelengkapan kita gitu loh. Kita datang ke BP2MI untuk meminta perlindungan, tetapi ya untuk yang sudah pernah coba, kalian tahu kan, nggak bisa saya bahas di sini, mungkin di video terpisah ya. Oke guys, terima kasih untuk kali ini. Ini kebun anggur. Hah? Samam. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.